Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan review novel Kaisar dari minggu sebelumnya. Cerita ini dimulai dari suasana pagi di Payet Castle. Walaupun matahari sudah terbit dan menyinari istana, suasananya tetap terasa dingin dan mencekam. Karena semalam baru saja terjadi ledakan besar yang menewaskan Aemon dan Hayden. Seluruh kawasan istana dijaga sangat ketat oleh polisi dan pasukan bersenjata. Di bagian ini juga muncul tokoh Alan, yaitu seorang inspektur muda yang baru dipromosikan tahun ini. Untuk pertama kalinya, Alan memasuki Payet Castle bersama Datuk Bandar Gazi dan Kepala Polisi Park untuk menghadiri emergency meeting dengan Kaisar Zaine Payet. Karena baru pertama kali datang ke istana, Alan terlihat sangat gugup. Selama ini, dia hanya mendengar cerita tentang sosok kaisar yang sangat ditakuti dan dihormati banyak orang. Saat berjalan menuju ruang rapat, Alan melihat suasana berkabung di dalam istana. Para pelayan dan anggota elit menundukkan kepala sebagai tanda duka atas kematian Aemon dan Hayden. Ketika melewati tangga utama, Alan melihat sebuah potret besar keluarga Payet yang berisi Kaisar, Kaisaroh, Aemon, Hayden, dan Nasha. Dari situ Alan sadar kalau sekarang keluarga itu kehilangan hampir semuanya dan yang tersisa hanyalah Kaisar dan Kaisaroh. Sesampainya di ruang rapat, ternyata sudah banyak tokoh penting yang berkumpul di sana. Ada keluarga elit Draco dan Kaizen yang memakai armband berbeda sebagai tanda identitas kelompok mereka. Alan juga memperhatikan Lukas Draco yang terlihat serius dan Aira Kaizen yang tampil anggun namun berwibawa. Tidak lama kemudian, Kaisar Zaine Payet akhirnya datang. Semua orang langsung berdiri dan memberi hormat. Walaupun penampilannya sederhana, dengan setelan hitam dan wajah yang terlihat lelah, aura kekuasaan Zaine ini terasa sangat kuat sampai membuat semua orang segan kepadanya. Kepala polisi Paruk lalu memperkenalkan Alan kepada Kaisar sebagai inspektur baru. Alan hanya bisa mengangguk gugup dari kejauhan, sementara Zaine memperhatikannya cukup lama seolah tertarik pada Alan. Setelah itu, rapat darurat pun dimulai. Lukas Draco menjadi orang pertama yang berbicara. Dia mengatakan kalau mereka jangan saling menuduh tanpa bukti. Karena itu bisa menghancurkan kestabilan yang selama ini dibangun keluarga Payet. Menurut Lukas, dendam masa lalu hanya akan memicu perang yang baru. Aira Kaizen juga setuju dengan ucapan Lukas. Dia mengatakan kalau keluarga mereka sudah terlalu lama hidup dalam konflik akibat pemikiran generasi lama. Menurutnya, perang hanya akan merusak bisnis dan menghancurkan banyak hal. Mereka juga yakin kalau serangan semalam itu bukan dilakukan oleh keluarga mereka. Dari tadi, Zaine hanya diam sambil memperhatikan semua orang. Suasana ruangan terasa makin tegang karena semua orang menunggu reaksinya. Akhirnya, Zaine mulai berbicara dengan nada dingin. Dia mengatakan kalau ledakan itu bukan sekadar aksi teroris biasa, melainkan serangan dari organisasi ekstremis yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun ternyata Zaine sama sekali tidak peduli soal alasan politik ataupun ekonomi. Datuk Bandar Gazi sempat mencoba menenangkan keadaan, yaitu dengan mengatakan kalau tindakan gegabah bisa membuat investor dan masyarakat ketakutan. Aira juga menambahkan kalau mereka tidak ingin perang lama terulang kembali. Tapi emosi Zaine akhirnya meledak. Dengan marah, dia mengatakan kalau anak-anaknya sudah mati. Jadi dia tidak peduli lagi soal bisnis ataupun investasi. Bahkan dia menghantam meja dengan keras sampai seluruh ruangan itu langsung hening karena ketakutan. Di sisi lain, Alan yang sejak tadi hanya berdiri di pinggir ruangan memperhatikan semua itu dengan serius. Menurut Alan, ucapan bela sungkawa dari para keluarga elit terdengar tidak tulus. Mereka terlihat lebih memikirkan kepentingan dan bisnis mereka sendiri dibandingkan rasa kehilangan keluarga Payet. Akhirnya rapat pun ditutup tanpa keputusan yang jelas.
Satu persatu para tamu berdiri dan memberi hormat kepada sang kaisar sebelum mereka meninggalkan ruangan. Namun saat Alan hendak pergi, tiba-tiba Zaine memanggilnya. Secara diam-diam, Zaine meminta Alan untuk bekerja langsung di bawah perintahnya. Zaine menyuruh Alan memberikan semua laporan langsung kepadanya, bukan kepada atasan lain. Alan tentu saja terkejut karena baru pertama kali bertemu kaisar, tetapi dia tetap mengangguk dan menerima perintah tersebut. Nah, pada akhir bagian ini terlihat jelas kalau Zaine masih sangat terpukul atas kematian anak-anaknya. Dari tatapan dan emosinya terasa kalau dia akan melakukan apa saja demi menemukan dalang di balik ledakan yang menghancurkan keluarganya. Nah, teman-teman, mungkin review hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di review video selanjutnya.